Halo, perkenalkan nama saya Pini Pujiastuti NIM A510220095 dari Prodi PGSD. Berbicara tentang filsafat, ada beberapa tokoh filsafat, salah satunya adalah Ibnu Bajjah atau dengan nama asli Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Al-Sa'id. Beliau lahir di Andalusia atau yang sekarang sudah dikenal dengan nama Spanyol, tepatnya di Saragossa pada abad ke-11 Masehi. Mendengar nama beliau yang sering disebut di buku-buku filsafat bukan berarti beliau hanya seorang filsuf saja, melainkan dalam beberapa literatur menjelaskan bahwasanya beliau adalah seorang yang berpengetahuan luas dan mampu dalam berbagai ilmu. Juga beliau menguasai beberapa ilmu disiplin seperti sastra, tata bahasa, filsafat kuno, astronomi, kedokteran, musisi, botanis, dan ilmuwan muslim. Oleh tokoh-tokoh sezamannya, beliau sering disejajarkan dengan Ibnu Rashid, Ibnu Sina, maupun dengan Al-Farabi. Beberapa karya dari Ibnu Bajjah. Yang pertama ada Filsafat Al-Wada, berisi tentang ilmu-ilmu pengobatan. Kemudian ada Tardiyah, berisi tentang syair-syair pujian. Selanjutnya ada Kitab An-Namas, berisi tentang catatan dan pendahuluan bahasa Arab. Yang keempat, Tadbir Al-Mutawahhid, berisi tentang rezim satu orang. Kemudian ada risalah-risalah Ibnu Bajjah tentang penjelasan atas risalah-risalah Al-Farabi masalah logika. Yang keenam ada majalah Al-Majama' Al-Ilmu dan Al-Arabi. Selain itu, jika kita menoleh ke beberapa pemikiran Ibnu Bajjah, maka kita akan disuguhkan dengan beberapa pemikiran pokok beliau, yaitu adalah yang pertama epistemologi, artinya manusia mampu berhubungan dan meleburkan diri dengan akal atau faal atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuasaan insaniyah. Ibnu Bajjah juga menandaskan bahwa Tuhan memanifestasikan pengetahuan dan perbuatan kepada makhluk-makhluknya. Metode yang diajukan Ibnu Bajjah adalah perpaduan perasaan dan akal. Dalam masalah pengetahuan fakta, beliau mempergunakan metode empiris rasional. Tetapi mengenai keberadaan akan Tuhan, beliau mempergunakan filsafat. Keberadaan itu sendiri terdapat diperoleh manusia apabila manusia menyendiri atau uslah. Menurut Ibnu Bajjah, akal memiliki dua fungsi, yaitu memberikan imajinasi objek yang akan diciptakan kepada unsur imajinasi dan memiliki objek yang dibuat di luar ruh dengan menggerakkan organ-organ tubuh. Yang kedua ada metafisika. Menurut Ibnu Bajjah, gerakan alam atau jins yang terbatas digerakkan oleh akal, bukan berasal dari substansi dalam sendiri. Sedangkan yang tidak bergerak adalah akil. Ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Akal, inilah yang disebut dengan Allah atau akal, akil, dan makul. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina sebelumnya. Kemudian, sebagaimana Aristoteles juga, Ibnu Bajjah mendasarkan filsafat metafisikanya pada fisika. Argumennya adalah Allah merupakan dengan adanya gerakan di alam ini. Jadi Allah adalah azali
dan bergerak adalah bersifat tidak terbatas. Kemudian yang ketiga ada moral. Ibnu Bajjah mengelompokkan perbuatan manusia kepada dua kelompok. Yang pertama adalah hewani dan manusiawi. Perbuatan hewani adalah perbuatan yang didorong oleh motif naluri atau hal-hal yang berhubungan dengannya. Sedangkan perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan akal budi, timbul karena adanya pemikiran yang lurus. Selanjutnya ada jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah pergerakan bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat-alat jasmani dan alat-alat rohani. Alat-alat jasmani diantaranya ada berupa buatan dan ada pula berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dulu dari alat buatan yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jika jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat, jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan maupun balasan siksaan. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal atau faal yang di atasnya dengan jalan makrifah filsafat. Kemudian selanjutnya ada akal dan makrifah. Ibnu Bajjah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Dengan pernataan akal, manusia dapat mengetahui sesuatu, termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan masalah ilahiyat. Akal menurut Ibnu Bajjah terdiri dari dua jenis, yaitu akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis ini diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak, sedangkan akal praktis diperoleh melalui penyelidikan atau eksperimen sehingga menemukan ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya ada etika dan akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal yang berhubungan dengan baik, dekat, atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemauan yang bersih dan tinggi. Dan bagian ini disebut perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian ada manusia penyendiri. Filsafat Ibnu Bajjah paling populer ialah manusia penyendiri atau al-insan al-munfarid. Dalam penjelasannya manusia penyendiri ini, Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian tadbir al-mutawahhid. Selanjutnya ada politik. Dari pengertian mutawahhid, banyak orang mengira bahwa Ibnu Bajjah menginginkan supaya seorang menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Tetapi sebenarnya Ibnu Bajjah bermaksud bahwa seorang mutawahhid sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat, tetapi hendaklah seorang itu mampu menguasai diri, sanggup mengendalikan hawa nafsu, tidak terseret ke masalah-masalah masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.